MK baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Waduh, yang lebih semangat lagi pasti keluarganya Pak Jokowi ya. Tapi kita juga tetap semangat. Kembali bertemu dengan saya, Hizbun Alif dan Bung Rocky Gerung. Ini dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Ya, jangan lupa Forum News Networknya. Ini kampus terbuka buat Anda yang masih tetap ingin berakal sehat. Gitu ya, Bung Rocky ya. Dari Anda kan juga keliling terus nih dari kampus ke kampus gitu, dan itu sebenarnya mahasiswa apa ya, itu jadi Anda kayak dosen terbang lah kalau yang begitu itu ya, dosen kampus Anda tetap di FNN kan ya. Ya, jadi sambil memantau situasi di akar rumput kan, jadi tetap terlihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu membuat marah semua orang itu, dan itu memang sudah kita duga. Jadi ada semacam bara sosial, kemarahan sosial yang akhirnya dikondisikan melalui keputusan MK itu. Jadi saya tetap menganggap bahwa ini nggak akan berhenti itu, dan mahasiswa entah mau diolok-olok, mahasiswa dianggap kurang cepat bereaksi, tetapi sudah terbentuk satu asumsi umum bahwa kekuasaan Pak Jokowi ini betul-betul udah jadi kurang ajar, kira-kira begitu. Ya, kalau bahasa ini cukup ya, enough is enough gitu kalau mahasiswa nyebutnya gitu ya. Ya, jadi kita pantau sebetulnya dengan memperhatikan suhu mahasiswa, karena bagaimanapun mereka orang-orang bebas yang menghendaki bangsa ini dituntun secara beradab dan bersih itu, dan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai bagian yang tidak beradab dari sistem konstitusi atau sistem bernegara kita secara umum, dan itu dengan mudah dihubungkan bahwa ketiadaan adab itu disebabkan karena perintah langsung dari Jokowi. Jadi saya bisa mengerti kenapa mahasiswa marah, kenapa ya masyarakat umum juga marah, di mana-mana ada deklarasi, di mana-mana ada statement. Tetapi ini semacam kondisi awal, karena tetap sampai tanggal 25 semua hal bisa berubah. Oke, tapi begini ya Bung Rocky ya, jangan-jangan Anda, saya, dan juga publik banyak yang salah semua ini, sebenarnya salah memahami Pak Jokowi. Karena kemarin Pak Jokowi ketika berada di Cina itu sengaja membuat video itu ya, bukan doorstop, itu dokumentasi dari Setnek gitu, yang membuat dia ditanya dua hal. Satu soal keputusan Mahkamah Konstitusi, kata Pak Jokowi itu harus ditanyakan pada Mahkamah Konstitusi karena dia tidak terlibat dalam soal itu, jadi nggak mau mencampur soal itu. Kedua, ditanya apakah Gibran akan menjadi calon wakil presiden, dia menyatakan bahwa itu kewenangan dari ketua umum partai. Jadi bukan kewenangan Pak Jokowi. Itu jawaban Pak Jokowi loh ya. Terserah Anda mau percaya apa enggak gitu. Saya percaya Pak Jokowi pasti bilang gitu. Bukan kewenangan saya untuk menjadikan Gibran wakil presiden. Kewenangan saya adalah memerintahkan ketua-ketua partai untuk menjadikan Gibran. Itu memang. Okay. Jadi pembacaannya begitu. Apalagi kalau itu wawancara yang di set up oleh Seknek kan. Jadi memang jalan pikiran jadi sempurna kan. Nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi. Lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya nggak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab. Jadi pertanyaan dari luar negeri yang disetap oleh oleh Seknek ini sebetulnya udah dibuat sebelum MK memutuskan kan.
gampang aja kan ujungnya sama kok. Jadi sebetulnya ini juga bukan doorstop, ini sesuatu yang udah dibuat sebelum bahkan MK memutus. Jadi udah bisa diantisipasi lah cincong kong kalingkong di situ. Nah itu yang kemudian memastikan bahwa memang Jokowi ada di belakang semua ini, dan itu yang kemudian disimpulkan bahwa negara ini akhirnya menjadi negara otoriter. Negara yang dirancang dengan baik untuk menghidupkan kesetaraan warga negara, ternyata ada warga negara yang diistimewakan tuh. Berkali-kali masyarakat sipil, kalangan akademis, pakar tata negara minta judicial review tentang presidensial threshold 0% yang betul-betul inti dari demokrasi diabaikan oleh MK. Sementara hal yang sepele yang hanya menyangkut usia itu yang bukan wilayah Mahkamah Konstitusi justru diloloskan permintaan itu, dan memang dicari cara supaya ya nanti di ujungnya itu diloloskan. Kalau dalil-dalil partai mungkin terlalu berat, ini dalil dua orang mahasiswa dari Universitas Surakarta, kan itu intinya kan. Itu pun orang jadi bertanya-tanya, siapa yang menyodorkan dua mahasiswa ini untuk maju ke Mahkamah Konstitusi? Lalu itu pertanyaan yang satu waktu akan dibongkar, bahwa berarti ada semacam desain yang lebih lebih tertutup, dengan seolah-olah mau menerangkan kan yang minta itu adalah anak muda bahkan mahasiswa tuh. Nah satu waktu nanti ini bisa dibuka tuh apa sebetulnya rekayasa di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau di media sosial nggak usah satu waktu, Bung Rocky, udah bisa dibongkar sekarang oleh media sosial gitu, disebutkan ini anaknya siapa dan anak bapaknya ini ya, hubungannya dengan Pak Jokowi seperti apa, di media sosial udah muncul seperti itu. Ya, itu media sosial memang mencium itu, tetapi kepastian ini kan harus diterangkan secara akademis tuh. Yes. Secara akademis artinya jalan pikirannya mesti jelas bahwa memang yang kita sebut sebagai elected autocracy. Jadi mereka yang dipilih sebetulnya dipilih untuk melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi, bahkan sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi itu intinya kan. Jadi satu waktu sebetulnya kalau kita hitung-hitung betapa banyak perbuatan Pak Jokowi, mulai dengan intervensi pada partai, cawe-cawe, koalisi segala macam, itu kan sudah masuk dalam kategori apa istilahnya itu, perbuatan tercelah oleh presiden kan. Dan sebetulnya pintu impeachment di situ kan. Kalau di negara beradab ini tercela betul presiden menyelenggarakan kekuasaan dengan backup seolah-olah hukum, tapi itu ada rekayasa. Jadi kalau misalnya PDIP atau partai-partai yang merasa tersinggung dengan kegiatan Pak Jokowi, ya mulai aja proses impeachment. Ini bukan kita komporin, tetapi perilaku presiden sudah tercelah, itu intinya tuh. Dan coba kita survei aja supaya membuktikan tercelah apa tidak tuh. Jangan survei di DPR, itu susah. Bikin saja survei, apakah presiden melakukan perbuatan tercelah dengan merekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi itu jelas. Saya mau bertaruh itu 99,102% itu menganggap ini tercela itu, karena tidak ada satupun orang yang paham tentang demokrasi dan etika politik menganggap bahwa ini perbuatan baik dari seorang presiden. Apalagi setelah wawancara, maksudnya presiden doorstop kemarin dari luar bilang, iya saya mengerti tapi itu tidak baik buat demokrasi itu. Ini dia sodorkan itu sebagai yaitu keputusan yang tidak bisa saya intervensi itu. Padahal di luar kepala kita tahu betapa banyak hal yang diintervensi Pak Jokowi. Mulai dari mengancam Erlangga, ditaruh di sini dipindahin lagi. Kan itu Golkar diobok-obok, tuh P3, semua partai diobok-obok Pak Jokowi. Ini perbuatan tercela dari seorang kepala negara, itu masalahnya. Dan kita mesti jujur mengatakan bangsa ini dicoreng moral demokrasinya oleh Jokowi. Ya, oke. Kalau kan kemarin kita juga membahas ya, mungkin saja dalam setelah merenung akan ada semacam kesadaran baru pada Pak Prabowo dan juga partai-partai pendukung lainnya, begitu ya, Bung Rocky kan. Karena kalau tidak ada perubahan, saya kira mungkin 1-2 hari ini, saya kira mungkin sudah akan ada semacam deklarasi, atau mungkin soft deklarasi gitu bahwa Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi saya nggak yakin gitu bahwa kemudian ketika itu betul-betul terwujud, partai-partai yang menjadi pengusung, apalagi termasuk saya kira Demokrat misalnya, katakanlah yang datang belakangan itu tidak terkejut-kejut gitu. Kalau orang Medan bilang terkejut badan begitu melihat situasi sekarang seperti hari ini. Saya bisa membaca aura politik dari teman-teman di Partai Demokrat yang memang terjepit gitu. Kalau dia ucapkan sesuatu yang seolah-olah menentang keputusan Mahkamah Konstitusi, lalu akan dipersoalkan, kalau begitu Anda ngapain Pro Prabowo? Bukankah Prabowo itu menjalankan kebijakan Pak Jokowi dan itu yang diputuskan oleh Pak
Pak Prabowo katakan itu menerus. Demikian juga partai-partai yang lain tuh. Bagaimanapun Golkar ada di situ yang matang sebetulnya. Kan Golkar ini punya kode etik partai itu. Dulu saya ikut membantu merumuskan itu semacam panduan etik berpartai atau berdemokrasi itu. Itu juga mestinya terganggu tuh dengan keadaan semacam ini. Karena itu buat saya sebetulnya atau FNN dan pencinta event keseluruhan menginginkan ada semacam tadi betul istilah Herz itu refleksi kecil lah dari Pak Prabowo, dari Pak SBY, terutama dari Pak Prabowo yang memegang mandat untuk menggandeng Gibran, kan itu intinya kan. Lain kalau tidak ada semacam public outcry, tidak ada semacam kemarahan publik kemarin. Ternyata publik akal sehatnya betul-betul pulih tuh, bukan sekedar pulih dan paham bahwa ada permainan kotor di situ tuh. Apakah Pak Prabowo misalnya tidak memikirkan itu atau mengabaikan faktor itu tuh. Kalau itu diabaikan, maka kemarahan publik akan berlanjut dan menganggap bahwa kalau begitu, mari kita boikot pemilu. Suara-suara itu sudah mulai terdengar. Mari kita jadi golput karena nggak ada mutuhnya demokrasi hari ini kan. Jadi saya kira Pak Prabowo sebagai sahabat diskusi juga saya ingin ada perenungan lah tentang arah masa depan. Tentu menjadi presiden bukan sekedar memegang kekuasaan, tapi memegang semacam pendidikan etika buat bangsa ini tuh. Sangat bijak misalnya kalau Pak Prabowo, oke kami tunda sebentar karena ada masalah-masalah yang mesti kami pikirkan sebagai koalisi itu, yaitu kehendak rakyat harus mendahului arogansi atau ya mungkin dicari kalimat bahwa saya memperhatikan kehendak rakyat dan kehendak rakyat bagi saya itu lebih penting daripada ambisi-ambisi kekuasaan dari para elit. Kan itu kalimat yang juga enak kalau diucapkan oleh Pak Prabowo. Dan di belakangnya misalnya bayangkan ketua-ketua partai itu berdiri lalu memberi sinyal pada rakyat bahwa tidak, kami memang akan berkompetisi tapi kami tidak ingin berkompetisi dengan cara-cara yang dangkal semacam ini. Ya, saya ingin dengar kalimat-kalimat itu dari tokoh-tokoh koalisi di tempatnya Pak Prabowo. Demikian juga dari Ibu Megawati. Saya ingin dengar teguran keras yang saya sudah pastikan Ibu Mega mestinya cabut, sekali lagi cabut aja kartu anggota Pak Jokowi, bukan sebagai presiden dan tapi kartu anggota. Itu sekedar untuk memberi peringatan moral bahwa ada yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan itu melanggar peradaban demokrasi. Kalau tidak mau dikatakan bahwa itu udah perbuatan tercela dari presiden yang potensial untuk diimpeach. Ya. Dan kan sekarang ini mumpung Pak Jokowi juga ada di luar negeri dan nggak cawe-cawe kok katanya menentukan kepada ketua-ketua umum partai. Jadi ya ketua umum partai yang bahas, jangan nunggu Pak Jokowi gitu. Ya mestinya ketua umum partai bahas itu dan mungkin juga ada akal-akal nakal nih mumpung lagi di luar negeri, maka kita lakukan semacam ya pengimbang itulah. Kalau Pak Jokowi ada dalam negeri kan nggak enak, nanti dipanggil minum teh lagi terus dibujuk-bujuk. Ini mumpung ini juga jangan anggap mumpung ini seperti mumpung Pak Presiden Soeharto ada di Mesir waktu itu lalu menteri-menteri melakukan enggak lah, ini masih jauh mungkin dari situ walaupun ide itu ada tuh. Saya cuma mau mengingatkan situasi yang bisa berulang. Jadi sekali lagi ini ada kesempatan bagi elit politik terutama ketua-ketua partai di kalangan Pak Prabowo maupun Ibu Megawati untuk menghidupkan kembali semacam janji atau kesetiaan mereka pada demokrasi, kesetiaan mereka pada nilai-nilai solidaritas dan kita mesti bersolidaritas dengan mahasiswa, dengan buruh, dengan emak-emak yang marah melihat kelakuan Mahkamah Konstitusi kemarin. Ya, dan saya kira ini kendati mungkin tidak terlalu muncul riak-riaknya. Ada di Makassar sudah mulai ada aksi-aksi pembakaran begitu. Mahasiswa juga mengancam akan turun ke jalan gitu. Dan kemudian tapi kalau kita lihat secara di permukaan tidak terlalu menonjol, tapi kita akan bisa mendeteksi bahwa ada semacam kemarahan yang mengendap gitu ya. Dan itu bisa kita deteksi dari percakapan-percakapan di grup-grup pertemanan gitu. Ya betul, dan juga buat Gibran yang pernah datang ke tempat saya dan ingin belajar etika politik itu, saya hanya bisa menegur lewat media ini supaya Anda itu anak muda, Anda pasti punya perasaan bahwa Anda disuruh oleh ayahmu, Anda punya perasaan bahwa Anda sebetulnya tidak siap, Anda punya perasaan bahwa Anda mengkhianati janji Anda untuk tidak berpolitik, Anda menganggap anak-anak muda akan mendukung Anda, sebetulnya Anda tahu bahwa ini perbuatan yang tidak elok tuh. Dari kejujuran dari Gibran yang masih muda itu saya tegur aja dari forum ini, karena saya nggak ada kepentingan politik lain. Kalau PDIP yang tegur misalnya itu karena marah Gibran pindah keluar tidak ikut di partai. Tetapi sebagai orang, sebagai
eh, yang saya sebut, saya memantau keadaan masyarakat, dan Gibran mungkin tidak punya lagi cara untuk memantau secara real keadaan masyarakat, karena dia dikelilingi oleh orang yang punya ambisius untuk memasangkan dia dengan Pak Prabowo. Jadi sekali lagi saya himbau ke tokoh-tokoh elit politik di Prabowo maupun di Ibu Mega, termasuk pada akhirnya saudara Ganjar ini, supaya eling apa namanya itu begitu. Eleng lang waspodo. Waspodo itu, bahwa Anda sedang diuji oleh sejarah. Sedikit Anda lakukan kesalahan, itu sejarah akan hukum Anda seumur hidup. Dan Yes. itu soalnya tuh. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% ya, Bung Rocky ya.